Pondok pesantren Miftahul Khairat di Karawang, Jawa Barat terbakar. Operasi pasar minyak goreng murah di Lampung Utara berujung ricuh. Pasukan keamanan Sudan menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain, diantaranya sebuah longboat bermuatan 19 penumpang terbalik di perairan Sana, Maluku Utara usai dihantam gelombang tinggi. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pondok pesantren Miftahul Khairat di Karawang, Jawa Barat terbakar. 8 santri tewas, 3 lainnya terluka bakar. Api dengan cepat membakar pondok pesantren Miftahul Khairat di Desa Manggung Jaya, Karawang, Jawa Barat. Santri yang berada di lingkungan pesantren panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Pada peristiwa ini, 8 santri dilaporkan tewas. Menurut saksi, kebakaran terjadi saat para santri sedang tidur siang. Pemicu kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Korban juga yang pada di lantai 2 itu? Jadi untuk posisi korban, para almarhum ini, adik-adik kita atau anak-anak kita ini, posisinya semua 8 orang di lantai 2, satu kamar. Sedang tidur atau seperti apa? Hasil informasi awal yang kami terima, para korban ini sedang melaksanakan istirahat siang. Dari pengurus bahwa pertama ada terjadi korsleting listrik. Pas terjadi korsleting listrik, si listrik itu sama anak itu kalau kata orang Sunda mah dikeprak gitu. Iya, pukul lo ya? Dipukul. Terus ada api yang nyambar ke kayu putih, dari kayu putih nyambar ke kasur. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Selain menelan korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan 3 santri mengalami luka bakar. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Farudin, iNews melaporkan. Sementara kesedihan masih menyelimuti keluarga korban kebakaran di Desa Rondaman, Doko, Sumatera Utara. Pada peristiwa tersebut, 4 orang anak tewas akibat terjebak di dalam rumah. Isak tangis keluarga korban kebakaran di Padang Lawas pecah tak terbendung. Keluarga ini hanya bisa meratapi saat 4 anaknya tewas usai menjadi korban kebakaran. Saat kejadian, keempat korban tengah tertidur pulas dan terpanggang di dalam rumah. Sementara sang ayah sedang di warung kopi dan ibu sedang menerima panggilan pijit. Itu ada api, nah ini mobil saya hidupkan dua-dua. Saya antar ke sana mobil, begitu mobil yang kedua saya teriakkan, api itu sudah berada di sini. Api itu cepat ya Pak? Cepat dia reaksi ke depan. Sebelumnya kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Desa Rondaman Dolok, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui api membesar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran diduga terjadi karena arus pendek listrik di dapur rumah. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa Unhas Jember di depan kampus menuntut keringanan UKT berlangsung ricuh. Mahasiswa yang ingin menemui rektorat dihalau oleh petugas keamanan kampus hingga terjadi kontak fisik. Unjuk rasa mahasiswa Unhas Jember yang digelar di halaman kampus berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat bentrok dengan petugas keamanan kampus yang berjaga saat mahasiswa menggelar aksi. Bentrokan terjadi saat mahasiswa memaksa bertemu rektor dihalangi oleh pihak keamanan.
Sejumlah rekan mahasiswa lainnya dan petugas berupaya menenangkan mahasiswa yang terpancing emosi. Aksi ini digelar mahasiswa untuk meminta keringanan uang kuliah tunggal atau UKT yang dibebankan oleh pihak kampus kepada mahasiswa. Semua mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT di masa pandemi mendapatkan keringanan sebanyak 45%. Tapi ternyata 3.000 berkas yang masuk ke rektorat hanya 500 sekian. Tidak sampai 1 bulan itu kami mengeluarkan 2 SK. Pertama adalah banding UKT, yang kedua adalah keringanan UKT. Bedanya kalau banding UKT adalah selama menjadi mahasiswa, tapi kalau ini adalah prospektus sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Aksi mahasiswa kembali berjalan tertib sambil diisi dengan teatrikal di halaman kampus. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kapal feri Raja di Laut yang akan bersandar dihantam angin kencang dan ombak 4 meter. Akibatnya 3 mobil yang berada di lambung kapal terbalik serta 2 unit sepeda motor ikut tertimpa. Dua bus dan 1 mobil truk yang berada di dalam lambung kapal feri ini terbalik akibat dihantam ombak setinggi 4 meter. Insiden ini terjadi saat kapal feri Raja di Laut akan bersandar setelah melakukan perjalanan dari Pelabuhan Baju, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menuju Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bahkan 2 unit sepeda motor yang tepat berada di samping truk ikut tertimpa. Menurut Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan Feri Kolaka, perairan Teluk Bone dilanda cuaca ekstrim dengan kecepatan angin mencapai 50 knot dan ombak yang mencapai 4 meter. Pada saat mengambil haluan, kapal tersebut dihempas dengan angin dengan kecepatan 50 knot dan tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter, sehingga terjadi beberapa kendaraan yang ada di atas camper Raja di Laut itu terbalik. Ada 3 kendaraan, 2 bus dan 1 truk. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Longboat bermuatan 19 penumpang terbalik di perairan Sana, Kepulauan Sula, Maluku Utara, usai dihantam gelombang tinggi. 4 penumpang meninggal dunia, sementara 1 korban hilang. Nah, sudah, ketonton dah. Balik. Ayo, kalau bisa balik. Bisa balik ke? Kalau bisa balik. Ambil parang tadi. Dampak cuaca buruk yang melanda Provinsi Maluku Utara 2 hari terakhir mengakibatkan sebuah longboat yang berlayar dari Sanan menuju Desa Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, terbalik dihantam gelombang. Ya, proses evakuasi longboat yang terbalik. Longboat membawa 19 penumpang saat terbalik dihantam gelombang. 4 penumpang tewas dan 1 masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Bahwa ada 1 longboat rute Sanana menuju Desa Brokol di Kepulauan Mangoli mengalami terbalik dan tenggelam dengan jumlah korban 19 orang. Pada pukul 13.52 tim dari unit siaga SAR Sanana dengan tim SAR gabungan langsung merespon menuju ke tempat musibah dengan menggunakan rigid inflatable boat ataupun rig dari unit siaga SAR Sanana. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, TNI, KUPP, dan BPBD terus melakukan pencarian. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sementara itu, fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan menutup ruas jalan.
Fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi di Surabaya Barat, Jawa Timur. Warga panik karena butiran-butiran es berukuran cukup besar menimpa atap rumah dan mobil yang terparkir di halaman. Fenomena hujan es ini berlangsung selama 15 menit. Ketika hujan semakin deras, angin berhembus semakin kencang, akibatnya pohon pun tumbang hingga terhempas ke tengah jalan. Beruntung tidak ada pengguna jalan melintas di lokasi. Selama fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi, tidak banyak warga berani beraktivitas di luar ruang dan memilih berlindung. Tadi ini hujan es ya? Iya. Lama nggak hujannya tadi, Mas? Lumayan lama. Lumayan ya? Iya. Lama ya? Iya. Banyak esnya yang jatuh di sini? Iya, banyak. Banyak ya? Iya. Terus akibatnya apa aja, Mas? Ada pohon tumbang atau gimana, Mas? Ada pohon tumbang. Banyak pohon tumbangnya? Banyak. Pasca hujan melanda, beberapa ruas jalan di Gunung Sari, Wiyung, dan Lontar mengalami kemacetan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan kesulitan mengevakuasi bangkai ikan paus yang terdampar di pantai Pasut, Tabanan, Bali. Diduga paus sudah mati lebih dari sepekan. Petugas BPBD tengah menunggu alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum Tabanan, Bali untuk dapat mengevakuasi ikan paus yang terdampar di Pantai Pasut, Desa Tibubiu. Rencananya ikan paus ini akan dikubur dengan sebelumnya dipotong terlebih dahulu dengan menggunakan alat berat. Pasalnya ikan paus panjang 7 meter ini tidak bisa dievakuasi secara manual. Diduga ikan paus terdampar akibat cuaca buruk yang belakangan ini terjadi. Ikan paus juga diperkirakan telah mati lebih dari sepekan. Dan kita sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup tadi bahwa ikan ini memang dilindungi lah ikan paus. Setelah dicari polisi atas kematian istrinya secara tidak wajar, seorang suami justru ditemukan tewas di dasar sumur. Selengkapnya sesaat lagi.